perbedaan pendapat sejatinya di kampus itu adalah hal yang sangat biasa. Jangankan di kampus, di masyarakat, para guru besar, para ilmuwan itu biasa berbicara, menjelaskan satu fenomena dan berbeda pendapat. Karena perbedaan pendapat esensinya adalah sesuatu yang membuat kita bisa menemukan sesuatu. Barangkali dalam sejarah kita pernah menyaksikan ketika dua orang ilmuwan dalam bidang kesehatan, antara Robert Koch yang menemukan bakteri dan temannya Peter Koven yang mengatakan bukan itu penyebab wabah kolera, melainkan adalah sanitasinya, airnya yang tidak bersih, bukan bakterinya katanya. Nah, kali ini menjadi ramai sekali karena pagi ini saya mendapatkan pesan dari teman-teman Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang kemudian menyampaikan kepada kami bahwa mereka ingin melakukan podcast bersama saya, dan saya menyambutnya karena peristiwa pencopotan Profesor Bush telah menarik perhatian dan tentu saja menimbulkan kegelisahan, ketidaksenangan di kalangan para akademisi. Mari kita saksikan bersama percakapan saya bersama dengan teman-teman dari Sivitas Akademika Universitas Airlangga. Stay relevant. Saya telah bersama dengan Dr. Yat Efrata Sembiring, Koordinator Aksi Damai terhadap peristiwa yang tengah terjadi di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Ini aksi keprihatinan yang ramai sekali juga jadi perbincangan di kalangan guru besar di berbagai universitas di Indonesia, khususnya adalah perguruan tinggi negeri, karena kami juga pernah mengalami peristiwa serupa di UI dulu di tahun 2012 ketika Rektor di era Profesor Gumilar memecat dekan Fakultas Kedokteran dan kemudian Fakultas Kedokteran melakukan perlawanan. Bukan hanya dekannya tetapi seluruh Sivitas Akademika yang akhirnya juga dilakukan pemecatan seluruh dekan yang lainnya. Ada 7 dekan dipecat, katanya kemudian dikoreksi itu bukannya dipecat tetapi masa baktinya berakhir. Dan seterusnya sampai kemudian terjadilah peristiwa yang berkebalikan, malah rektornya yang kemudian diberhentikan. Kurang lebih begitu ceritanya, Dr. Yan. Kali ini ada aksi keprihatinan. Ya, saya mau masuk sedikit dulu pada apa yang disampaikan oleh kolega Anda, yaitu Prof. Hafid Bajamal, yang viral videonya ketika pada aksi itu disampaikan bahwa beliau menganjurkan mogok kuliah dan segala aktivitas di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Apakah ini jadi dilakukan, Dok? Kita tidak melakukan aksi mogok tersebut. Ya, dari para guru besar yang begitu antusias memberikan pendapat beliau untuk semangat untuk supportnya kepada aktivitas Fakultas Kedokteran, itu tidak kita lakukan. Baik, dan hari ini dokter kan tetap praktek dan tetap melakukan tugas-tugas dan mengajar hari ini ya, betul ya? Ya, kita tetap operasi, tetap hari ini ada pendidikan terhadap dokter spesialis, kita lakukan semuanya, Prof. Pemberhentiannya benarkah datang dari Menteri Kesehatan atau internal? Ya, jadi terima kasih Prof, ini kesempatan bagi kami untuk mengklarifikasi ya. Jadi pemberhentian beliau ini memang dimulai dari katanya WA pamisan ya kepada pertama dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Jadi yang dilakukan oleh Profesor Bush. Ya, melalui handphonenya Profesor Bush, dan benar dari Prof Bush sendiri memberitahu pada kami dosen di FK bahwa sejak hari Rabu beliau sudah diberhentikan jadi dekan di Fakultas Kedokteran. Nah, dengan adanya WA pamitan dari beliau itu, ya mulai istilahnya kepanikan gitu ya, dan keprihatinan kenapa mendadak, kenapa bla 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 begini. Hari Kamis besoknya berlanjutlah dengan aksi damai yang sama-sama sudah kita lihat begitu viral di media cetak maupun media televisi, Prof. Jadi ya, itu menyebarnya cepat sekali dan menimbulkan efek ketidaknyamanan di hampir semua guru besar di berbagai kampus. Betul, Prof. Ya, jadi ada aksi keprihatinan. Nah, karena sifatnya ini mendadak, jadi banyak spekulasi ya, Prof ya, seperti kita tadi, Prof. Termasuk salah satu tanya apakah ini ada instruksi dari Menteri Kesehatan gitu ya. Ya. Jadi sudah diklarifikasi, Prof, bahwa ini SK pemberhentian beliau ini itu berasal dari Rektor Universitas Airlangga. Jadi tidak ada kaitan. Sudah bentuk SK dari Rektor ya, bukan hanya penyampaian secara lisan, tapi sudah ada SK-nya.
Ya, sudah ada suratnya disampaikan kepada beliau dan tidak ada hubungannya dengan Menteri Kesehatan, Bro. Jadi itu sudah diklarifikasi baik dari Humas dari Rektorat Universitas Erlangga juga sudah menyampaikan itu. Baik. Ya, Nah, jadi sebetulnya alasan pemberhentiannya apa? Betulkah karena ucapan beliau tentang tidak setuju? Kalau tidak setuju kan kita dunia akademik ini biasa sekali. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah karena masalah itu? ya. Jadi kalau bisa izin saya untuk bercerita. Jadi memang ini diawali dengan katanya ya statement dari Pak Dekan kami Prof. Bus mengenai menolak dokter asing. Nanti ada beberapa yang izin kami klarifikasi juga ya Prof ya mengenai benarkah UNER menolak dokter asing. Karena saya belakang ini intens dengan Prof. Budi Santoso untuk berkomunikasi menanyakan apa sih yang dimaksud itu. Ternyata memang tidak seperti yang diduga orang gitu. Ataupun mungkin yang sampai kepada Kementerian Kesehatan bahwa UNER itu menolak dokter asing. Jadi saya mulai dulu dari latar belakang beliau ini bercerita mengenai penolakan. Ya istilahnya itu kan tegas ya Prof. UNER menolak dokter asing jadi ya betul itu terjadi pada saat beliau baru saja melakukan pelantikan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Kemudian ditanya oleh media bagaimana tentang dokter asing gitu. Nah beliau ini mengomentari tentang adanya pertama surat edaran yang mengatakan tolong di list dokter-dokter yang asing yang dibutuhkan di rumah sakit vertikal. Nah, jadi beliau berkomentar begitu dong, nggak setuju dong kalau misalnya dokter vertikal ini kan dokter yang ada di rumah sakit kota besar ya Prof ya. Iya. Jakarta, Surabaya, Rumah sakit pemerintah ya. Notabene sudah dan rumah sakit yang notabene alih-alihnya sudah lengkap semua gitu. Nah, itu yang beliau katakan nggak setuju. Tapi kemudian kita lihat bahwa yang dimaksud dengan Menteri Kesehatan itu adalah dokter-dokter asing yang rumah sakit vertikal yang belum ada spesialisnya. Jadi seperti apa misalnya yang Bapak Menteri Kesehatan ini berhubung karena juga bidang saya Prof, makanya ya tepat sekali kalau kami berkomentar. Saya berdoktorat kardiak dan vaskular Prof. Jadi saya adalah dokter bedah jantung, paru dan pembuluh darah yang belakangan ini menjadi concern dari Kementerian Kesehatan, khususnya mengenai bedah jantung. Ya. Karena kami ini jadi ada beberapa isu nanti mungkin kita akan ceritakan Prof apa yang terjadi di bidang kami. Nah kalau misalnya sesuai dengan yang dimaksud dengan kementerian bahwa dokter asing itu memang dibutuhkan di tempat yang tidak ada spesialisnya. Misalnya ada hal ini seperti kemarin disampaikan transplantasi jantung. Nah memang tenaga di kita belum ada Prof. Dan kasusnya untuk transplantasi juga kita belum mulai. Tapi sudah dalam proses, Pak. Kalau ditanya apakah sudah ada yang belajar, kami di Surabaya ada 2 orang yang dulu 2 tahun belajar di St. Vincent Sydney untuk tentang transplantasi jantung. Di Jakarta ada teman-teman yang dulu lulusannya Jerman, sudah pernah juga atau belajar mengenai transplantasi jantung. Tapi memang kita belum kerjakan. Nah, kalau dalam hal ini, konteks ini bahwa Kementerian Kesehatan melis rumah sakit vertikal yang membutuhkan dokter tenaga asing, yang belum ada spesialisnya, tadi sudah dikonfirmasi, sudah direvisi beliau, pada hari Sabtunya ya Prof ya, itu bahwa itu beliau setuju, tidak ada penentangan terhadap hal itu. Tapi kalau sudah ada dokternya, terus didatangkan lagi dokter asing yang sama dengan dokter yang sudah ada, ya itu beliau kurang setuju. Baik, itu ceritanya bisa dikatakan adalah opini spontan dari Prof. Bus tentang bagaimana mendatangkan dokter asing dan kemudian diklarifikasi bahwa itu bukan dokter asing yang sudah ada dokter spesialisnya, tapi adalah pada rumah sakit yang belum ada dokter spesialisnya. Nah, kalau begitu beliau tidak ada masalah, gitu ya? Tidak ada masalah sama sekali, Prof. Tetapi pernyataan itu tidak ada di publik barangkali. Ya, jadi itu yang tidak muncul di publik, itu yang sangat disayangkan. Karena beberapa hari setelah isu itu viral, itu Prof. Bus mengadakan pertemuan juga dengan media. Jadi saya ingat sekali itu Rabu, Kamis itu viral. Nah, hari Sabtu beliau itu mengadakan seperti konferensi pers dengan media di Fakultas Kedokteran, menyampaikan apa yang beliau maksud dengan menolak dokter asing itu bukan serta-merta semua dokter asing nggak disetujui. Jadi Prof. Bus sudah mengklarifikasi kepada media beberapa hari setelah itu? Sudah hari Sabtu Prof. Itu karena kenapa saya ingat, karena seharusnya kami Sabtu itu kami ke Jumat kami sudah ke Jogja untuk persiapan diri Jogja Marathon. Sabtu tanggal berapa Pak Dok? Sabtu yang
kemarin ini Prof, tanggal 27. 20. Pemberhentiannya tanggal berapa? Kalau saya tidak salah sesuai dengan beliau menyampaikan WA pamitan itu ya Prof ya. Rebu ya Prof. Oh, hari Rabu itu juga. Jadi hari Sabtu beliau mengklarifikasi, kemudian media sudah memuat belum? Hari Sabtu saya tidak melihat ada media yang menyampaikan itu ya Prof ya. Jadi Karena mungkin beliau konsumsi barangkali ya. ya sudah lebih hot yang tadi itu Prof. UNER menolak Menkes. Nah itu jadi karena ada dua unsur yang ditonjolkan jadi lebih hot mungkin ya Prof. Ya. Ketika SK itu disampaikan, apakah sudah ada panggilan oleh Pak Rektor terhadap Pak Dekan? Jadi besoknya kami diundang Prof ke ruang kerja beliau di rektorat. Setelah aksi damai itu diundang? Ya, langsung hari Jumat kita siang setelah selesai sholat Jumat beliau, kita diundang ke kantor kerja beliau, menceritakan semuanya bagaimana prosesnya sehingga keputusan itu beliau ambil. Oh, jadi beliau menceritakan bagaimana keputusan itu diambil, tetapi tidak mengkoreksinya? Itu begini Prof. Jadi kami pada waktu hari Jumat lalu itu bertemu dengan beliau bersama beberapa guru besar, menyampaikan apa sih tuntutan atau keinginan daripada alumnus ataupun staff yang mengikuti aksi damai pada hari Kamis yang sehari sebelumnya. Jadi kami sampaikan bahwa semuanya menghendaki beliau berkenan untuk mengembalikan posisi Profesor Budi Santoso sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dan ya ini makanya sudah kami sampaikan juga melalui WA Group kepada semua teman-teman di luar bahwa beliau menerima usulan tersebut dan akan berdiskusi dengan Majelis Wali Amanat, kemudian para pimpinan universitas untuk membicarakan hal ini. Jadi tidak serta-merta beliau tidak ada kemarin setahu saya setelah 2 jam bicara itu bahwa sudah saya tidak bisa berubah lagi, ini sudah pasti begitu. Tidak ada. Tapi beliau berkata akan mendiskusikan hal ini, menerima masukan itu dan beliau peka terhadap apa yang terjadi di luar. Baik, jadi ini bukan the end of the story, tetapi ini adalah the bend on the road, gitu ya, jalan yang melengkung begitu ya. Ya, saya sungguh berharap beliau akan mengambil suatu keputusan yang luar biasa untuk pertama untuk menjaga kembali marwah daripada Universitas Airlangga, ya, dan menempatkan membuat Airlangga semakin jaya begitu Bro. Ya, jadi sudah ada dialog dengan rektor terbuka dan rektor sudah mengatakan akan menampung semuanya dan akan membicarakan dengan Majelis Wali Amanah dan lain sebagainya. Apakah pemberhentian itu juga disampaikan karena sudah dibicarakan dengan Majelis Wali Amanah dan pihak-pihak terkait, atau ada juga telepon dari Menteri Kesehatan? Ya, izinkan karena kami langsung berkomunikasi dengan beliau, jadi kami sampaikan apa sih isu-isu di luar ya Prof ya, ini penting sekali Prof. Isu-isu di luar itu apa? Kami sampaikan Bapak Rektor, ini isu di luar bahwa Bapak Rektor mendapat tekanan dari Menteri Kesehatan karena beliau ngomong mengenai itu. Dan beliau menegaskan tidak ada intervensi tidak ada Prof. Perlu kami tegaskan tidak ada. Walaupun kemudian muncul lagi isu-isu wah ini kan masalah satu, mohon maaf, Majelis Wali Amanah di Universitas Airlangga adalah Bapak Budi wakil dari masyarakat. Itu kan sudah ada listnya ya. Tapi beliau ini menegaskan selain di Airlangga juga adalah Ketua Majelis Wali Amanat baru saja diangkat di ITB, gitu ya? Ya, dari unsur masyarakat ya Prof ya. Jadi ya, beliau menegaskan tidak ada sama sekali. Jadi ini murni adalah keputusan daripada pimpinan rektorat. Ya, jadi prosesnya beliau sudah menegaskan beliau sudah mengadakan komunikasi dengan Prof Budi, tapi memang tidak sedetail apa yang dicakapkan, apa yang didiskusikan tidak disampaikan kepada kami. Tapi bahwa sudah ada proses diskusi yang dibuka antara rektor dan Profesor Budi Santoso. Kalau kami melihat pimpinan kami di UNER ini, Prof Nasih ini, beliau ini orangnya yang humble, terbuka, dan saya rasa beliau akan sangat luar biasa untuk memikirkan tuntutan daripada para alumnus tersebut. Jadi ekspektasi di atas 50%. Amin, Prof. Amin. Nah, terkait dengan kebutuhan dokter di Indonesia, kalau kami sebagai awam itu, saya katakanlah selain kami sebagai guru besar, kami ini adalah awam.
dan sebagai pasien tentu berharap kita mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik lagi, dokter tersedia. Jadi kalaupun kita tidak tinggal di daerah terpencil, tapi ketika kita berada di daerah terpencil, kita juga mendapatkan layanan kesehatan dan tersedia. Bukankah apa yang disampaikan oleh Pak Budi Gunadi Sadikin sebagai Menkes adalah satu hal yang baik bagi Indonesia? Ya, jadi kebetulan kami selaku koordinator wilayah daripada Perhimpunan Dokter Bedah Orapan dan Pasca Indonesia, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Prof. Jadi kalau yang dikatakan Bapak Menkes itu memang kalau dilihat dari rasio antara penduduk dan SDM dari dokter itu memang kita masih kurang. Kami ini saya akan lebih bercerita mengenai apa kami gitu ya, Prof. BTKV ya, kan yang belakangan ini disebut-sebut oleh Bapak Menkes itu BTKV. Jadi bedah torak, kadi dan vaskular. Ini adalah bidang keahlian Anda. Bedah torak jantung. Bedah jantung, Prof. Nah, jadi apa yang dikatakan Pak Menteri itu benar. Kami itu hanya saat ini di seluruh Indonesia itu hanya 220 orang. Oh, hanya 220 orang? Betul, Prof. Ya. Nah, kenapa bisa begitu? Kita sudah beberapa kali diskusi dengan Kementerian Kesehatan, baik dari perhimpunan maupun dari kolegium, karena saya juga anggota dari pengurus kolegium. Nah, banyak hal, Prof. Memang kalau kita bicara mengenai kenapa sih dokter Indonesia kurang begitu, apakah universitasnya pelit gitu. Nah, jadi selama ini, Prof, boleh saya cerita, mungkin Prof juga akademis, bahwa pendidikan kita itu berdasarkan universitasnya, Prof ya. Jadi dokter spesialis itu dididik di universitas, university base ya. Selama puluhan tahun hingga baru 1 tahun terakhir ini, itu untuk bidang kami spesialis bedah jantung ini hanya ada 2 universitas di Indonesia yang bisa mendidik, yaitu Universitas Indonesia di Jakarta dan Universitas Erlangga di Surabaya. Dan kapasitas kami seperti kami di UNER, itu kami hanya bisa mencetak spesialis 6 orang per semester, sesuai dengan kapasitas penerimaan. Nah, jadi kalau saya boleh cerita, 1 orang spesialis ini, Prof, itu dibutuhkan minimal 5-6 tahun untuk dia menjadi seorang spesialis di TKP. Jadi masa studi 5-6 tahun itu adalah tercepat yang bisa kami lakukan. Sehingga benar prediksi Bapak Menteri bahwa kita butuh 10 tahun. Iya, kurang lebih gitu. Double, 10-12 tahun baru kita bisa menambah. Nah, kami mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah. Jadi saat ini tidak hanya 2 sekarang yang pabrik, istilahnya pabriknya, pabrik pemroduksi itu tidak hanya 2, tidak hanya UI dan UNER. Tapi sekarang muncul di Palembang ada Sriwijaya, kemudian di Bali ada Udayana, di UGM muncul, kemudian di Makassar didirikan. Jadi sudah semakin banyak. Ini adalah upaya tadi yang Prof. Nali katakan, pemerintah mempercepat produksi dengan menambah pabrik-pabrik. Dan satu lagi yang dilakukan oleh Kemenkes saya lihat itu yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan adalah berdasarkan hospital base. Nah, ini Pak Menteri selalu menceritakan. Jadi udah berubah, Prof, university base, tapi ditambah lagi dengan hospital base. Belakangan ini juga kita menyaksikan kemajuan rumah sakit swasta yang bagus sekali. Jadi kalau sudah ada rumah sakitnya, mestinya rumah sakit itu juga bisa dong membuat program dokter spesialis begitu. Apakah begitu juga memungkinkan? Memungkinkan sekali, Prof. Jadi kita lihat misalnya ada rumah sakit swasta di Jakarta gitu ya, yang dia memang bidangnya memang menangani jantung. Kita jadikan sebagai rumah sakit jejaring, Prof. Untuk kita mendidik dokter-dokter spesialis tadi. Kalau demikian, saya ingin mengajukan satu pertanyaan pendapat Anda begitu ya. Karena ini juga akan saya ajukan pertanyaan ke Menteri Kesehatan dalam wawancara kami beberapa hari ke depan. Kalau memang demikian, mengapa dilakukan moratorium bagi pihak swasta untuk membuka fakultas kedokteran? Apakah juga ada hambatan yang berasal dari para dokter atau dari fakultas kedokteran Universitas Negeri, sehingga kemudian biayanya menjadi besar sekali dari PTN itu kepada PTS atau pihak yang mempunyai rumah sakit yang juga ingin membuat fakultas kedokteran? Kalau
kalau saya melihat malah tidak ya Prof ya. Di mana universitas swasta itu mereka juga sekarang kita lihat beramai-ramai membuka fakultas kedokteran gitu ya. Dan saya tidak melihat sekarang ada keterkaitan Prof. Kalau dulu zaman saya masih asisten ahli, asisten atau dosen muda, itu saya memang diminta untuk ke swasta untuk menguji, untuk mendidik. Tapi sekarang itu sudah tidak lagi karena mereka sudah mandiri. Jadi mereka sudah mengerjakan sendiri. Jadi tidak ada keterikatan lagi dengan kita PTN. Kalau dikatakan PTN menghambat PTS untuk mendirikan fakultas kedokteran, itu rasanya tidak ada itu. Berita yang kami baca disebutkan bahwa moratorium itu berlaku di juga Jakarta dan Denpasar kalau tidak salah. Bali ya, katakan ada moratorium. Ya, jadi mungkin yang dimaksud itu adalah kalau misalnya penambahan ini tidak rasional lagi Prof. Karena mohon maaf kita mungkin pemerintah juga membatasi jangan ada unsur komersial gitu ya Prof ya. Ya, tadi Prof sudah menyinggung-nyinggung nih bahwa pendidikan dokter itu mahal gitu. Kita kembali lagi ke spesialis. Itu yang selalu dikritik oleh Bapak Menteri Kesehatan. Ya. Kalau dulu memang zaman saya sekolah, mungkin sampai sekarang itu mahasiswa yang atau PPDS di sini disingkat ya Prof ya, peserta pendidikan dokter spesialis itu memang mereka bayar. Ada memang insentif dari rumah sakit tapi tidak banyak. Memang itu yang selalu ditanya, kenapa kok berbeda dengan di luar negeri? Saya dulu ke luar negeri kalau Prof, saya dibayar Prof. Saya dibayar oleh rumah sakit. Ya, disamakan dengan tenaga kerja mereka. Saya kerja dari jam sekian sampai jam sekian, gaji kamu sekian. Itu ada. Nah ini yang belakangan ini akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi banyak hal positif ya. Ya, saya akui, kita melihat bahwa gebrakan-gebrakan yang dilakukan pemerintah belakangan ini sudah cukup baik. Saya harus akui ini, karena kami yang sudah pernah sekolah ke luar negeri itu melihat apa yang dulu puluhan tahun lalu kami lihat di luar, itu sekarang sudah mulai diterapkan oleh pemerintah kita. Apakah memungkinkan orang Indonesia mendapatkan gelar dokter di negara lain dan bisa dipakai di Indonesia? Karena ada juga yang mengatakan di Indonesia penyakitnya beda, harus ada semacam proses proses adaptasi. Bagaimana pendapat? Adaptasi benar. Ya, adaptasi. Ya, jadi yang namanya basic science dari medicine itu ya Prof ya, selama dia merupakan modern medicine bukan traditional medicine ya, itu saya rasa hampir sama Prof. Karena saya belajar dulu di Singapura dan di St. Vincent Sydney itu hampir sama. Nah, tapi memang kita harus akui ada beberapa daerah atau negara yang mempunyai kekhususan tentunya ya Prof ya. Misalnya malaria, mungkin kalau dia belajar di Amerika atau dia di Eropa, mungkin dia tidak pernah lihat malaria atau melihat TBC. Jadi ada penyakit-penyakit khusus yang memang di tempat atau di negara tersebut tidak ada, tapi ada di negara asalnya dia. Jadi dokter yang tadinya sekolah ke Korea misalnya, kemudian dia pulang kembali ke sini, itu kenapa pemerintah ada kan sudah ada undang-undangnya ya Prof ya, warga negara Indonesia yang menyelesaikan pendidikan di luar negeri, itu dia kembali apa ada adaptasi, ada seperti refreshing sebelum dia mendapatkan STR ataupun SIP. Jadi saya rasa itu hal yang wajar Prof. Jadi tidak serta-merta orang dari luar datang sini nanti langsung dianggap sama. Mengenai dokter asing ya Prof ya, saya rasa itu kan sudah lewat masanya kalau kita debat, karena sekarang sudah ada undang-undangnya ya Prof ya. Dokter asing itu kalau saya baca undang-undang 17 tahun 2023, sebenarnya banyak pagar yang dilakukan pemerintah, khususnya dalam Kementerian Kesehatan, bahwa tidak serta-merta mereka datang, mereka langsung bisa bekerja. Jadi bukan diberikan karpet merah dikasih jalan tol, sedangkan kita lewat jalan Pantura, mereka lewat jalan tol begitu, bukan seperti itu. Tol ya. Kalau tidak, ya saya yakin pemerintah tidak akan seperti itu. Karena yang diminta menilai itu juga kolegium Bro. Jadi bukan pemerintah. Jadi kolegium itu ya kita-kita juga. Saya bacakan apa saja yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Sadikin. Apa yang disampaikan antara lain adalah dia akan meningkatkan rasio dokter dari 0,47 ranking 147 di dunia. Kemudian juga akan menambah jumlah dokter spesialis. Indonesia membutuhkan 20 tahun untuk mencapai jumlah dokter spesialis acuan dunia. Kemudian akan mempermudah dan mempermurah pendidikan dokter spesialis dengan sistem hospital base seperti yang tadi sudah Anda sebutkan ya, bekerja sama dengan rumah sakit. Kemudian membuat skema pembiayaan yang tidak memberatkan calon dokter spesialis, kasih gaji selama pendidikan. Ini kan semua bagus semua ini. Kemudian kualitas lulusan dengan menggandeng lembaga akreditasi terpercaya dari Amerika Serikat. Ya, ini juga saya kira positif ya.
meningkatkan kompetisi. Nah, inilah barangkali yang jadi seringkali rasa kurang enak karena kita tidak biasa berkompetisi. Meningkatkan kompetisi antar dokter Indonesia dengan dokter asing untuk menjaga kualitas. Tanggapan Anda? Saya apresiasi tuh apa yang sudah beliau lakukan, Bro. Jadi banyak gebrakan-gebrakan. Walaupun beliau ini sebenarnya bukan dokter ya. Beliau ini orang bankir ya. Prof. Memang upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan itu luar biasa dalam hal percepatan produksi dokter. Beliau sudah membuka keran tadi seperti saya bilang, membuka program studi pada beberapa rumah sakit, memfasilitasi, berkoordinasi dengan tentunya Menteri Pendidikan, kemudian membuka hospital base. Dan yang ini yang barusan ini adalah pemberian insentif pada dokter-dokter yang ada yangnya ya Prof ya, yang akan dibiayai oleh Kementerian Kesehatan apabila memang sudah ada tempat daerah tertentu. Jadi kalau misalnya dokter muda ini dia datang dari Papua, dia mengambil sekolah di Surabaya, itu dibayari oleh Kementerian Kesehatan. Dia diberi insentif kurang lebih 7,5 juta per bulan. Suatu hal yang luar biasa, yang dulu saya tidak pernah tahu itu uang itu. Malah kita bayar dan kita nggak pernah dapat uang sama sekali. Nah, kalau saya rasa itu sudah apresiasi untuk Kementerian Kesehatan yang sudah memberi. Kemudian sekarang kita bisa lihat, kebetulan saya juga ada interviewer dari LPDP. Nah, saya hampir setiap bulan itu ada interview terhadap peserta LPDP, baik yang ambil spesialis maupun yang ambil studi spesialis. Dan saya melihat luar biasa ini, dana yang dikucurkan itu beasiswa dari LPDP itu juga, itu apresiasi juga untuk pemerintah. Ya. Cuman memang satu, ya nanti kita harus diskusi juga, Prof. Jumlah banyak, ya pabrik ditambah, tapi satu hal jangan sampai tempatnya bekerja itu tidak ada. Ya, kalau saya boleh cerita ya Prof ya, saya punya lulusan kiriman dari Papua, surat rekomendasi dari pimpinan daerah di sana. Tolong dong ini Prodi Unar pada rektor, pada dekan dikirim untuk menerima dokter kiriman kami akan mengembangkan bedah jantung di sana. Oke, kita didik beliaunya 5 tahun. Kemudian setelah pendidikan, oke, kamu kembali lagi ke tanah asal tempat kamu dikirim, yang ngirim. Kemudian lulusan kita tuh datang ke tempat tersebut. 3 bulan datang lagi kembali ke Surabaya. Waduh dok, saya nggak ada kerjaan di sana. Kenapa? Sarananya nggak ada, alatnya nggak ada. Apa yang bisa saya kerjakan? Dokter saya sudah ngajari saya 5-6 tahun di sini, tapi saya nggak bisa kerjakan. Nah itu yang ada rumah sakit alatnya tidak ada, fasilitasnya tidak ada. Iya, jadi saya memproduksi dokter spesialis yang sampai sana dia nggak bisa kerja apa-apa karena nggak ada sarananya. Itu tadi saya bilang SDM boleh dong ditambah, setuju saya. Tapi sarananya ini ditambah. Nah, tapi memang ya ini yang kejadian sekarang Kementerian Kesehatan itu sudah mencoba memetakan lokasi-lokasi yang mana yang suplai sarana itu dipenuhi, Bro. Baik. Terima kasih Dr. Yan. Dr. Yan adalah koordinator aksi damai keprihatinan yang terjadi dengan pemberhentian Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dan tadi sudah disampaikan, sudah ada dialog dengan rektor. Dan kita harapkan terdapat solusi yang bisa menciptakan iklim komunikasi yang baik di perguruan tinggi. Tidak bisa hanya karena kita berbeda pendapat, kemudian ada judge yang langsung memutus jabatan atau memutus sesuatu, karena pada dasarnya jabatan itu juga adalah suatu kehormatan yang dipegang seseorang. Memberhentikan seseorang tanpa adanya kejelasan tentu saja sangat mengganggu kita untuk bekerja. Dan kita sudah sering di masyarakat terjadi orang diberhentikan padahal dia mempunyai kinerja yang baik, dan tentu saja ini tidak sehat. Ya, kita harapkan rektor bijaksana dan bisa bertindak dengan baik. Saya tahu Prof. Nasir adalah orang yang bijaksana dan tidak sembarangan. Dan kemarin ditanya wartawan, beliau tidak mau memberikan pendapatnya. Itu adalah cara yang juga bijaksana tentunya. Ya. Dan kita harapkan terjadi solusi yang baik. Terakhir sebelum ditutup, Dr. Yan, kami ingin tahu sedikit apakah perkembangan ini terjadi juga karena ada latar belakang yang belum tuntas, yaitu pertengkaran antara Menteri Kesehatan dengan ID. Ya, terima kasih Prof. Jadi sampai hari ini kami tidak ada melihat kaitannya dengan ID ataupun antara tadi Menteri Kesehatan dengan ID yang Prof katakan tidak ada. Jadi ini murni memang internal di Universitas Airlangga saja. Ya.
Ya, Baik. jadi tidak ada. Jadi Anda mengklarifikasi sekaligus jelas bahwa Menteri Kesehatan tidak terlibat dalam persoalan ini. Ini adalah spekulasi yang berkembang di masyarakat. Walaupun masyarakat selalu mengkait-kaitkan, tetapi sudah jelas bahwa ini tidak ada persoalannya, tidak urusannya. Ini adalah masalah internal rektor mengambil keputusan berdasarkan informasi-informasi dan kemudian mengambil keputusan. Ya, semoga bisa didapat hasil yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih Dr. Yan. Terima kasih Prof. Bisa terus mengabdi, sehat selalu. Ya, karena dokter ini tangannya sangat dibutuhkan. Ada tangan Tuhan di tangan Anda ini. Itu bagaimana menyelamatkan jantung yang bermasalah di banyak masyarakat kita. Saya apresiasi, tugas dokter adalah tugas yang sangat mulia, dan tentu saja kami ingin teman-teman dokter dan para pendidik di bidang kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga bisa berkarya dengan baik dan Terima kasih dan nyaman, dan sukses untuk teman-teman di Universitas Airlangga, dan stay relevant.